kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sambil sedang berdoa ya adik-adik, kita mengucap syukur buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggumu, mulai dari kelas kecil, kelas besar, kelas remaja ya Tuhan, sehingga di minggu ini Tuhan masih pertemukan kami di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat ibadah kami, biar Tuhan berkati dari awal, pertengahan ke akhirnya, biar adik-adik kami Tuhan tetap bersuka cita Tuhan walaupun sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan buat adik kami, jika ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan, juga buat orang tua kami Tuhan, jika ada yang kurang sehat badan, Tuhan berikan semua makanan, minuman yang dikonsumsi Tuhan, sehingga menjadi kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah semakin semangat ya Kak? Tandanya lebih semangat, kita undang adik-adik kita untuk bagi-bagi diri. Kita bernyanyi lagu Sayang-sayang disayang. Buat gerakan terbaiknya ya adik-adik. Bisa
hitamnya rambutku, oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertekun, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertekun, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang karena segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau ngapain, Kak? Kita mau evaluasi hafalan minggu lalu. Ayo dari minggu lalu. Ayo adik-adik, masih ingat adik-adik? Ayo, dari mana hafalannya? Dari Mazmur 133 ayat 1. Kita sama-sama ulang kembali ya Kak. Kita hitung ya 3, 2, 1. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, adik-adik, ya, hafal minggu lalu ya Kak, masih sedikit ya Kak. Belum banyak yang ngirim. Iya, apalagi kalau minggu lalu sepertinya cuma 2 atau 3 orang. Iya, benar. Video Fotonya juga ya kan Kak, semangat sedikit. Ayo dong adik-adik, semakin semangat lagi buat kirim foto ibadahnya, video ayat hafalannya ya Kak, masih kita tunggu. Nah adik-adik sepertinya sudah tidak sabar dengan firman Tuhan ini ya Kak. Bersiap-siap. Sudah siap-siap, ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya adik-adik. Yang digantungkan abangnya. Benar. Kita akan sambil mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat pagi hari yang begitu indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Engkau sungguh baik, Bapa. Menjaga, memelihara, serta melindungi kami. Saat malam hari kami boleh tidur nyenyak, dan pagi hari yang cerah ini Tuhan berikan napas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kami rindu dan haus akan kebenaran firman. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, yang membimbing kami, supaya kami, anak-anak sekolah minggu KPS Pardamaian, boleh dengan tekun membaca dan merenungkan firman. Dan ketika hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, Kau berkati dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena Yesus sangat baik. Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita. Dan kita sudah memasuki bulan ke-8, yaitu bulan Agustus tahun 2021. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu masih sehat semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Adik-adik dibuka Alkitabnya. Ya, masih perjanjian lama ya adik ya. Kita membaca dari ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tokoh Daniel dengan tema setia dalam doa. Adik-adik sekolah minggu pasti masih ingat ya kisah Daniel. Daniel yang berada di dalam gua singa. Nah, Daniel adalah seorang yang setia melakukan, mengerjakan perintah. Dalam situasi yang dialami Daniel, dia adalah seorang pegawai yang berjabatan tinggi di kerajaan Persia. Oleh karena kesetiaannya, oleh karena ketaatannya, adik masih ingat apa kesetiaan dan ketaatan Daniel? Dia adalah setia dan taat berdoa kepada Tuhan. Ayat 11, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Inilah keistimewaan Daniel. Inilah kebiasaan yang setiap saat dilakukannya. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa kepada Allahnya, kepada Allah Sang Pencipta yang memberikan keselamatan, dan memuji Dia
Ini rutin dan merupakan suatu kebutuhan yang dilakukan oleh Daniel. Ini kebiasaan yang dilakukan Daniel. Dengan kebiasaan ini mendatangkan kebencian. Ada pegawai raja yang lain melihat karena kedisiplinan Daniel ini. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Daniel. Mereka diskusi, mereka mengajukan sebuah peraturan untuk disetujui raja. Yaitu apa itu dia? Melarang semua orang beribadah kepada dewa lain kecuali kepada raja. Jika ada yang melanggar, maka ia harus dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam gua singa. Itulah peraturan yang dikeluarkan oleh raja di kerajaan Persia. Apakah Daniel takut? Apakah Daniel gentar? Tidak. Tetapi ia tetap melakukan berdoa, berlutut, dan memuji Tuhan. Itu dilakukannya setiap saat. Dia naik ke tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jendela-jendela tetap terbuka ke arah Yerusalem, di mana bait suci pernah berdiri. Inilah tokoh Daniel yang penuh dengan kesetiaan berdoa. Berdoa adalah atas kehidupan. Kalau kakak tanya, hari ini, tadi pagi, ketika bangun tidur, adakah adik-adik sekolah minggu melakukan seperti yang dilakukan Daniel? Melakukan doa, berlutut, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk kelas kecil, adakah adik-adik? Untuk kelas besar, sudahkah dilakukan setiap saat? Atau berdoa pada saat perlu saja? Contohnya Daniel, setiap saat dia berlutut. Bangun tidur kita mengucap syukur. Pernahkah adik-adik terpikir ketika bangun tidur matanya tidak terbuka lagi? Ternyata apa yang terjadi? Mungkin ada adik-adik juga yang berdoa, sudah ngantuk malam hari dia berdoa, aminnya besok pagi ketiduran. Ada mungkin juga pada malam hari tidak berdoa, tapi besok pagi dia berdoa. Berdoa setiap saat, mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa, mau berangkat berdoa, kapan saja. Karena doa adalah nafas kehidupan. Tuhan Yesus sendiri juga berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa kepada Allah. Dia bersujud kepada Allah Bapa di surga. Kalau di rumah ada Joshua. Kalau orang kakak itu mau pergi, dia langsung bilang, "Ma, amin-amin dulu." Jadi kebiasaan kalau mau pergi kami, "Ma, amin-amin dulu," harus berdoa dulu baru pergi. Jadi dari kecil adik kita biasakan berdoa. Dari sekarang tidak ada kata terlambat. Mungkin dulu-dulunya malas berdoa, hari ini punya tekad, punya niat. Saya harus setia, saya harus disiplin berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan.
Kalau tidak berdoa berarti dia tidak bernapas. Berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, bernyanyi. Jangan lebih sering apa yang kita pegang. Lebih sering nanti main, gadget, pegang HP, nonton TV lebih sering. Lebih rutinitasnya lebih sering itu yang digunakan dengan teknologi. Bukan lebih sering berdoa. Jadi adik-adik yang sudah sekolah, adiknya bisa diajari, dibimbing. Ayo adik, ayo siapa namanya? Ayo Nathan, ayo Daniel, kita berdoa. Seperti lagu sekolah minggu kan ada kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, setiap hari berdoa seperti Daniel yang dilakukannya. Dia setia berdoa berlutut. Puji Tuhan. Itulah kesetiaannya. Mau apa saja kita berdoa. Buat adik mulai sekarang mau belajar, apalagi sekarang belajarnya masih online ya, masih daring ya. Kita berdoa minta pertolongan, minta petunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau belajar. Ajari, bimbing melalui Roh Kudus-Mu supaya saya mengerti apa yang diterangkan guru saya. Sudah bisa. Bisa giliran kalau mau makan gantian, bisa adiknya dulu, bisa seperti Daniel, bisa sama abangnya si Dwi, apa lagi? Bisa si Timo berdoa, ya kan? Pasti adik-adik sudah pandai berdoa. Kalau yang masih mau belajar, minta diajari sama mama dan papanya supaya berani berdoa. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu seperti Daniel yang dilakukan. Sehingga dia tidak takut dan gentar ketika ada para pegawai yang melihat dia setia berdoa, dan akhirnya karena kesetiaan dia melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Persia. Dan apa? Jika ada yang melanggar, Daniel melakukan pelanggaran, maka ia harus dihukum dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam gua singa. Dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel juga tetap berdoa. Dia tidak diapa-apai oleh singa tersebut. Dia selamat. Jadi adik-adik, mulai hari ini jangan takut dan jangan malas. Buat perencanaan. Ada topik doa. Kalau kakak dulu ya, sekolah minggu udah diajari dulu sama kakak. Topik doa hari Senin. Bangun tidur 05 sampai 05.30. Apa yang dilakukan? Pertama berdoa atau belajar, membantu orang tua, membersihkan rumah, mencuci piring. Apa topik doanya? Kalau pagi berdoa untuk orang tua supaya orang tua diberi kesehatan, diberkati pekerjaannya. Mau makan, doakan makanan minuman supaya jadi berkat dan kesehatan. Di sekolah berdoa minta hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran. Ketika guru menerangkan, adik-adik dapat mengerti apa yang diajarkan. Dan untuk yang kelas besar sudah mulai lebih luas lagi doanya. Tapi doanya, berdoalah untuk bangsa dan negara. Kondisi negara kita saat ini bisa juga didoakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, supaya masyarakatnya adil dan makmur, tidak takut khawatir dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Bukannya kita lari dari permasalahan, tetapi tetap datang kepada Tuhan dengan berdoa. Seperti yang dilakukan oleh
Daniel. Kita buat mulai hari ini apa doa pribadi mulai. Doakan orang tua, kesehatan orang tua, pekerjaan orang tua. Doakan gurunya, doakan opungnya, saudara-saudaranya, dan tempat tinggal kita juga didoakan. Kalau dalam belajar tidak mengerti berdoa, itu pernah pengalaman kakak. Mau ujian kakak berdoa dulu. Sebelum ujian mau membaca pelajaran itu doakan dulu supaya diberi ingatan. Yakin ketika soal diberikan guru pasti kita diberi ingatan dan dapat menjawab setiap soal yang dilakukan oleh guru. Mulai hari ini tidak ada kata terlambat. Kita buat jadwal doa pribadi kita. Untuk anak kelas kecil sudah mulai belajar berdoa. Kelas besar sudah mulai bisa dibuat jadwalnya. Remaja lagi sudah bisa. Ada lagi kalau pernah dengar ada kontak doa. Kakak berdoa, saudara kakak yang mungkin di kampung juga berdoa dengan waktu yang sama. Mungkin kita mulai ya kontak doa kita, jam doa kita mulai pukul 9 malam. Apa topik doanya? Doakan bangsa negara kita, kondisi kesehatan kita, supaya diberi umur panjang, kesehatan, dan Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kita. Inilah teladan yang harus kita contoh seperti Daniel dengan kesetiaannya di dalam doa. Ayat hafalan kita dari Yosua 24 ayat 15b. Mari kita buka adik-adik ayat hafalan Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita setia. Setialah kita sampai mati. Mulai hari ini tetap kita setia dan tetap berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari di dalam Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Kesetiaan Daniel di dalam memuji menyembah Engkau ya Bapa. Pagi hari ini menjadi suatu kerinduan kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh setia memulai hari ini berdoa kepada Tuhan Yesus. Ajarilah kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh setia sampai mati dan tetap memuji Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kesehatan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan orang tua kami yang menjadi saluran berkat bagi kami. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya. Berikan kesehatan dan umur yang panjang bagi anak-anak sekolah minggu di KPS Pardamaian. Kelas kecil, kelas besar dan remaja. Berkati mereka dalam studi mereka. Dan ajarlah kami untuk boleh setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dosa dan pelanggaran kami Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga kami boleh layak menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dengan tema setia dalam doa. Karena itu adik-adik harus tetap setia di dalam doa ya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Setia Setia. Setia sampai mati.
memuliakan nama. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepada-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani Anami anu asada ulun nami asai toran banu senggoi dalam nami salakan atosa Tuhan hasomanami orang lagi hujan. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.